Om Swastiastu. Dari kelompok 5 akan membawakan presentasi yang berjudul Kelembagaan dan Instrumen Pasar Modal. Nama saya Putu Sintia Heri Pratisanti, NPM 19 32 12 10 11. Perkenalkan, nama saya Putri Acara Dewi, NPM 19 32 12 12 96. Perkenalkan, nama saya Nikada Ayu Fakumalasari dengan NPM 193 21 21 195. Tidak Yopi Permana, NPM 1932121514. Struktur pasar modal di Indonesia. Departemen Keuangan, Bapepam, Bursa Efek, Lembaga Clearing dan Penawaran, Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian. Perusahaan efek yaitu menjamin pinjaman emisi efek, perantara pedagang efek, manajer investasi. Lembaga penunjang yaitu penjamin emisi efek, konstudion, pemeringkatan efek. Profesi penunjang, akuntan publik, konsultan hukum, notaris, penilai. Emiten yaitu perusahaan, institusi pemerintah, reksadana. Investor domestik, perorangan dan institusi. Investor asing, perorangan dan institusi. Lembaga yang terkait dengan pasar modal. Yang pertama ada Badan Pengawas Pasar Modal atau Bapepam. Melakukan pembinaan, pengaturan, dan pengawasan sehari-hari kegiatan pasar modal. Mewujudkan terciptanya kegiatan pasar modal yang teratur, wajar, dan efisien, serta melindungi kepentingan pemodal dan masyarakat. Yang kedua, perusahaan. Lembaga ini bertujuan untuk memperoleh dana dari pasar modal melalui penawaran umum, hak kepemilikan atau saham. Dalam hal ini perusahaan berperan sebagai emiten. Yang ketiga ada self-regulatory organization, adalah organisasi yang berwenang membuat peraturan sendiri untuk kegiatan usaha. Yang keempat ada perusahaan efek, adalah perusahaan yang mempunyai aktivitas yaitu penjaminan emisi efek, perantara pedagang efek, manajer investasi. Yang kelima ada penasihat investasi, pihak yang memberikan jasa penasihat mengenai penjualan ataupun pembelian efek. Yang keenam ada lembaga penunjang pasar modal, terdiri dari Biro Administrasi Efek, Kustodian, Wali Amanat. Yang ketujuh ada profesi penunjang pasar modal, terdiri dari akuntan, konsultan hukum, penilaian, notaris, dan profesi lain yang ditetapkan dengan peraturan pemerintah. Pasar modal. Instrumen di pasar modal bukan hanya saham, meskipun saham adalah salah satu yang paling dikenal. Saham adalah bukti pemikiran atas suatu perusahaan. Proses penjualan saham di pasar modal dimulai dengan penawaran umum. Reksadana adalah produk investasi yang memungkinkan investor retail dengan dana kecil serta pengetahuan terbatas soal instrumen keuangan bisa terjun berinvestasi di pasar modal. Obligasi adalah instrumen surat utang yang memberikan pendapatan tetap berupa bunga kepada pemegangnya. ETF adalah semacam reksadana yang dijual lewat bursa efek, bukan melewati manajer investasi seperti umumnya reksadana. Derivatif keuangan merupakan instrumen derivatif yang dapat berupa saham. Latihan soal. Yang pertama, sebutkan secara lengkap prosedur emisi saham dan obligasi di pasar modal. Jawab. Prosedur dan persyaratan emisi harus dilaksanakan sesuai dengan tahapan-tahapan yang telah ditetapkan, mulai dari masa tahap persiapan sampai berakhirnya emisi. Adapun prosedur dan tahapan emisi adalah sebagai berikut. Yang pertama, tahapan emisi. Tahapan persiapan, penyampaian letter of intent, penyampaian pernyataan pendaftaran, dievaluasi oleh BAPEAM, dan dengar pendapat terbuka. Yang kedua, persyaratan emisi. Sementara itu, persyaratan emisi adalah izin registrasi dan listing yang diberikan oleh BAPEAM
setelah memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan sebelumnya. Setelah registrasi BAPI-PAM, emiten harus listing di bursa paling lambat 90 hari setelah izin dikeluarkan. Yang ketiga, apa saja risiko berinvestasi di pasar modal? Jawab. Berinvestasi di pasar modal memiliki beberapa risiko, yaitu yang pertama, risiko capital loss, yaitu kerugian yang harus kita tanggung akibat adanya selisih harga jual saham yang lebih rendah daripada harga belinya. Yang kedua, risiko likuidasi, yaitu risiko yang terjadi jika emiten yang sahamnya kita miliki dinyatakan failit dan dilikuidasi. Investor akan menjadi prioritas terakhir untuk dikembangkan dananya. Baik, dapat kami ambil kesimpulan, pasar modal merupakan sistem keuangan yang terorganisasi, termasuk di dalamnya bank-bank komersial dan semua lembaga perantara di bidang keuangan, serta seluruh surat berharga yang beredar. Peran pasar modal dalam perekonomian sebuah negara bisa dikatakan sangat viral, di mana gairah perekonomian bisa terlihat dari ramainya transaksi di pasar modal. Pun demikian sebaliknya, lesunya perekonomian nasional ditunjukkan oleh sepinya transaksi di pasar modal. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada yang ingin bertanya, kami persilahkan. Kami tutup dengan Paramasanti. Om Santi 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 Om.